رسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudaraku sekalian, para jamaah Masjid Al-Hidayah, nggih. Alhamdulillah masih ingat. Masjid Al-Hidayah yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menyayangi kita dan memudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersua. Statusnya niki Pak, serep niki Pak. Ban serep nih mobil. Berhubung Ustadz Hafidz Mustafa beliau ada halangan kan, sehingga tak ada rotan akar pun jadi kan, ngoten. Daripada kosong nggih pun kula sing maju. Maka alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang manusia hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya kita semuanya menyadari dan meyakini bahwasanya kehidupan kita di dunia yang fana ini bukanlah untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Kalau boleh diibaratkan, kita hidup di dunia ini layaknya seorang musafir. Seorang musafir itu orang yang sedang menempuh suatu perjalanan. Berarti ada yang dituju. Musafir niku pasti dia ada tempat yang dia tuju. Maka kula lan panjenengan sedaya juga sami. Nggih, jadi kula lan panjenengan sedaya niki musafir yang tidak tahu sampai kapan perjalanan itu akan berakhir. Dan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tahu bahwasannya setelah berakhirnya kehidupan kita di dunia nanti, maka di sana ternyata masih perjalanan kita ternyata masih panjang. Perjalanan kita semuanya masih panjang. Dan kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai kepada tujuan kita. Kita semuanya memiliki satu tujuan. Tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perjalanan kita, khususnya dalam mengarungi kehidupan di alam maya pada ini, alam dunia maksudnya, okay, sebagian tiang wonten menyebut alam maya pada, kerepotan saja ini, alam dunia ngoten. Okay.
alam dunia, ya, perjalanan kita di dunia ini tentunya tidak semulus jalan raya, tidak semulus jalan tol barangkali. Di dunia ini ada kesenangan, ada kesedihan, ada kelonggaran, ada kesempitan, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Itu isinya kehidupan dunia, jemaah. Kemudian di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita memiliki musuh yang sangat besar. Dan insya Allah musuh niki meskipun boten kelihatan, tapi kula lan panjenengan sedaya ngertos. Nggih napa mboten? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun mubin." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Karena musuh yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia musuh, jangan dijadikan teman. Dan perlu kita ketahui bahwasanya syaitan di dalam usahanya untuk menyesatkan anak Adam ini, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menarik anak Adam ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, beliau menyebutkan bahwasannya iblis itu memiliki jerat, memiliki jaring, yang mana jaring-jaring ini jamaah, mau gak mau kebanyakan manusia pasti akan kena dan sulit untuk bisa selamat darinya. Ya, beliau menyebutkan ada 6 jaring yang kalau ada manusia yang bisa selamat dari 6 jaring ini, 6 perangkap ini, maka tidak ada jalan lain bagi syaitan kecuali dia akan mengerahkan bala tentaranya. Ya, iblis akan mengerahkan bala tentaranya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia untuk menyakiti hamba tersebut, karena dia telah berhasil lolos dari 6 perangkap tersebut. Perangkap yang pertama, setan akan memperangkap kita dengan kekufuran. Kita disuruh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh berbuat syirik, disuruh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah, dan Allah tidak pernah suka kalau disekutukan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar. Kalau sudah diharamkan surga, kemana terus kembalinya? Dipertegas oleh Allah. Meskipun kita sudah tahu kalau diharapkan surga ya ke neraka, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahumun nar. Tempat kembali mereka adalah neraka. Maka jamaah sekalian, masalah syirik ini perlu juga untuk kita ketahui, kita kaji, kita ilmui. Karena sebagaimana dikatakan oleh salah seorang penyair, araftu syarra la lisyarr, aku mengenal kejelekan itu bukan untuk aku lakukan kejelekan itu, walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk menjaga diriku agar jangan sampai terjerumus kepada kejelekan itu. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarr, atau wa man lam ya'rifis syarra minal khair yaqa fi, barang siapa yang tidak mau mengenal sebuah kejelekan yang merupakan lawan dari sebuah kebaikan, niscaya dia akan jatuh ke dalamnya. Maka sebagaimana kita mempelajari tauhid, mengenal ketauhidan, maka kita juga harus mengerti bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita sejatinya telah berbuat syirik dalam kehidupan kita namun kita tidak sadar. Contoh jemaah, misal anak sakit datang ke rumah sakit, kemudian bilang ke dokter, dok, tolong sembuhkan anak saya dok, berapapun biayanya akan saya bayar. Syirik mboten niku? Syirik jemaah. Yang bisa nyembuhkan sinten?
Allah Subhanahu wa taala. Lah kok malah menggantungkan nasib anaknya kepada Pak Dokter. Ucapan yang mungkin sering diucap atau sering kita dengar, namun secara tidak sadar ternyata di balik ucapan itu ya berseberangan dengan tauhid. Demikian pula kita mempelajari sunnah, maka kita juga harus mengenal apa itu bid'ah yang merupakan lawan dari sunnah. Demikian pula kita mengenal ketaatan, kita juga harus mengenal bentuk-bentuk kemaksiatan, bukan untuk kita lakukan akan tetapi agar kita bisa menjauhinya sejauh-jauhnya. Kalau kita bisa selamat dari perangkap yang pertama ini jemaah, maka setan akan datang ya dengan perangkapnya yang kedua. Ya, lolos masih ada perangkap yang kedua, yaitu bid'ah. Maka dijerat dengan bid'ah. Ya, dijerat dengan perbuatan bid'ah. Kalau lolos, ya, dan tidak perlu kita panjang lebarkan karena bukan pembahasan kita. Kalau lolos maka akan dijerat dengan dosa besar jamaah. Umumnya manusia kena pada jerat pertama dan kedua. Kalau jerat pertama dan kedua ini lolos, ini sudah mulai jarang manusia yang bisa lolos dari jerat pertama dan kedua. Pindah ke jerat ketiga, dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa besar lolos, pindah kepada jerat yang keempat, yaitu dosa-dosa kecil. Untuk membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil, gampang jamaah. Kalau ada ancaman secara khusus tentang azab atau hukuman secara khusus, maka itu perbuatan dosa besar. Selebihnya berarti dosa kecil. Contoh, memandang wanita yang bukan mahram, itu dosa kecil. Ya, ada kaitannya dengan ini, masalah taubat nanti. Ya. Namun dosa kecil ini pun tidak boleh kita remehkan. Sebagai seorang hamba yang betul-betul beriman kepada Allah, dia tidak pernah memilah dan memilih mana yang besar, mana yang kecil. Pokoknya kalau dosa dijauhi jamaah. Para ulama menyebutkan la tastasghiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Gunung itu tidaklah terbentuk menjulang tinggi melainkan dengan tumpukan batu kerikil. Kemudian jamaah, ya, disebutkan juga oleh para ulama, la tandur ila sigharil ma'asi. Jangan kau lihat kecilnya kemaksiatan. Dosa kecil, yang penting kan bukan dosa besar. Karena dosa kecil jamaah itu ngapusnya mudah. Ya, kalau kita melaksanakan puasa Arafah, diterima puasanya, dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni jamaah. Masya Allah, cuman sekali puasa dosanya diampuni, tapi yang diampuni dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, ketika kita rajin melaksanakan sholat Jumat dari Jumat ke Jumat yang lainnya, dosa kita diampuni jamaah, tapi dosa kecil. Jadi gampang hapus dosa kecil. Tapi bukan berarti kita remehkan jamaah. Ya, kata ulama selanjutnya, jangan lihat kepada kecilnya dosa, walakin undur ila man asait atau undur man asaita, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiati. Kalau kita kerja ikut orang, punya bos, ya, seorang bawahan, tentu dia akan berusaha sebagus mungkin agar tidak sampai terjadi crash dengan bosnya. Gimana pembuatan? Berusaha kerja dengan sebaik mungkin. Kalau bisa bosnya itu selalu senang dan puas dengan kerjaannya. Jangan sampai ada ucapan, sikap atau perbuatan yang membuat bosnya ini gerah. Maka dia berusaha. Kalau sudah lolos dosa kecil, ya, setan akan masih punya jaring jemaah. Ternyata masih ada jaring yang maknanya kita nggak boleh merasa aman gitu loh. Ya, jaring berikutnya perkara mubah. Contoh makan saja jemaah. Sebagian orang mau makan saja harus pergi sejauh sekian kilometer hanya untuk makan jemaah. Waktunya sholat tiba,
Tapi perut keroncongan, kata Nabi kalau perut keroncongan makan dulu. Ya. Kalau lapar banget sehingga mengganggu kekhusyuan sholat, makan dulu. Ya, apalagi makanannya kalau sudah di depan dia. Untuk makan saja dia harus jalan sekian kilometer sehingga sampai nembus waktu sholat. Apalagi yang seperti ini, kalau sampai perkara mubah mengganggu perkara wajib, ini tidak dibolehkan. Ini ya, apalagi yang seperti ini, yang sekedar kita menghabiskan waktu dengan perkara mubah saja, itu juga tidak bagus. Karena waktu yang kita miliki adalah modal besar kita, jemaah. Kita hidup ini dituntut untuk banyak beramal. Kalau kita sibuk dengan perkara-perkara mubah, sibuk dengan makan, sibuk dengan minum, ya, dan segala aktivitas lainnya yang tidak dilarang oleh agama, ya, juga tidak diperintahkan, maka rugilah kita. Ya, banyak tidur mubah. Ya, kalau kebanyakan tidur akhirnya ya rugi. Kemudian jerat yang terakhir, ya, kalau kita selamat dari perkara mubah, ya, kemudian kita akan disibukkan dengan perkara yang derajatnya itu di bawah perkara yang utama. Jadi ada perkara yang utama, ada yang di bawahnya yang utama. Ya. Contoh misalnya dia tidak melaksanakan sholat witir, tapi lebih perhatian dengan sholat tahajud. Sholat witir jamaah ini lebih ditekankan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bisalas," kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Di antaranya wa an utir qabla an anam, aku sholat witir sebelum tidur. Kalau memang khawatir tidak bisa bangun malam. Kalau bisa bangun, maka diperkirakan itu waktunya cukup gak 11 rakaat misalnya. Ya. Kalau gak cukup maka persingkat 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir. Ya, jangan sampai terlalu semangat tahajudnya tapi witirnya gak dikasih. Ya. Gitu. Kemudian kalau lolos baru setan akan mengerahkan bala tentaranya untuk menyakiti orang itu. Ya, dihalang-halangi dari berbuat kebaikan, dihina, dicaci maki, bahkan mungkin dipukul. Setan yang ngerahkan karena sudah gak ada jalan lain. Ya. Dan yang seperti itu biasanya kelasnya para ulama, ahli ilmu. Ya. Orang-orang yang memiliki keilmuan yang mendalam, ya, berusaha lolos dari jerat-jerat setan, lolos 6, tetap saja, ya, yang terakhir mengerahkan manusia. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya musuh setan ini, berarti mau enggak mau dan memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala jamaah. Mau enggak mau berarti kita sebagai seorang manusia pasti dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan kesalahan. Mungkin apa buatan? Disengaja ataupun tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwasanya ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu berlaku salah fil laili wan nahar, siang dan malam. Makanya jamaah wonten-wonten tiyang sing maksum kecuali Rasul. Memang Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada penjagaan jamaah. Ditambah lagi Nabi di dalam hadisnya juga mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu khata, banyak melakukan kesalahan. Bukan khati' jamaah. Kalau khati' itu 1-2 kesalahan, tapi khata' syahul mubalaghah yang menunjukkan artinya banyak, sangat banyak sekali melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun.
Kemudian kata Nabi SAW, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukaddimah mawon kali 2 menit nih. Kedawan nih. Ya. Tapi insya Allah faedah nggih. Insya Allah. Yang bersambung gini. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat merupakan sebuah ibadah yang kita dianjurkan untuk senantiasa melakukannya. Mengingat tadi kita sebagai manusia itu pasti melakukan kesalahan. Kita harus menyadari itu. Kalau kita nggak menyadari hal itu, berarti kita sombong karena tidak mengakui kenyataan itu. Kita akui. Tapi subhanallah jamaah, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan sayang kepada hambanya. Tidak dibiarkan hambanya berbuat dosa dan maksiat kemudian terus dicatat nanti di akhirat ya disiksa habis-habisan. Allah sangat sayang kepada hambanya. Ya, makanya ada syariat taubat. Ya, ada ibadah taubat. Yang tatkala kita melakukan kesalahan, melakukan sebuah pelanggaran, ya, maka kita diminta oleh Allah agar bertaubat. Di dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan bertaubatlah ilallah kepada Allah jami'an, kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan keimanan jamaah, panggilan yang mulia. Kita dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian itu bahagia, beruntung, tidak menjadi orang yang rugi. Karena taubat ini jamaah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua dosa, dosa kecil maupun dosa besar akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya dosa yang tidak bisa dihapus. Ya. Kalau manusia ijazah itu katanya jangan sampai salah nih, salah bahaya nggak bisa dihapus katanya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa dihapus ya, catatannya. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Dalam sebuah hadis, dan ini juga sering saya sampaikan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallah, demi Allah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ilallahi fil yaumi aksar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seharinya lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali jemaah. Ya, Rasul beristighfar dan bertaubat kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaik, 100 kali. Beliau maksum jamaah, terjaga dari dosa. Bagaimana dengan kita? Berarti logikanya kita harus lebih banyak lagi jamaah, untuk banyak-banyak ya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keutamaan taubat itu?
sehingga Allah menyeru dan mengajak kita untuk bertaubat kepadanya. Taubat itu apa jemaah? Taubat itu kembali kepada Allah setelah sekian lamanya kita melenceng dari jalannya, maka kita diharapkan kembali kepada jalan yang benar. Tatkala manusia bermaksiat kepada Allah, dia berarti melenceng jemaah, melenceng dari jalan Allah. Maka Allah panggil, tubu, yuk bertaubat. Ya, ayo bertaubat. Dalam sebuah hadis jemaah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya jemaah, mempermisikan, mempersilahkan kepada kita. Allah buka, ya, kalau bahasa kita, ku buka lebar pintu rumahku untukmu selebar-lebarnya setiap saat. Allah buka pintu jemaah, pintu taubat. Ya, di waktu malam liyatuba musii'un nahar, agar orang yang berbuat maksiat di siang hari, di malam harinya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu, ya, fil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail. Membentangkan tangannya di waktu siang agar orang-orang yang mungkin tadi malam bermaksiat kepada Allah segera bertaubat di waktu siangnya. Ini menunjukkan jemaah bahwasanya taubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Segera kita bertaubat kepada Allah tatkala kita tahu bahwasanya kita telah melenceng dari jalannya. Ya. Karena ya, sudah pernah kita sampaikan bahwasanya taubat itu tidak akan diterima oleh Allah ketika yughir, kata Nabi SAW, nyawa sudah sampai di tenggorokan, atau ketika matahari itu sudah terbit dari barat. Ya, tidak seperti biasanya terbit dari timur, tapi suatu saat nanti matahari akan terbit dari barat. Kalau sekarang dari timur ke barat, besok suatu saat nanti dari barat ke timur jemaah, kebalik dia. Ya, nah, maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh untuk bertaubat? Apa sih keutamaannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, bahwasanya taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta, Allah itu senang jemaah. Kepada siapa? Orang yang banyak bertaubat. Tawwab, bukan taib. Ini sighat mubalaghah. Ya, bukan orang yang sekedar bertaubat, tapi tawwab. Dia banyak bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu juga senang orang yang selalu berusaha untuk mensucikan dirinya. Ya. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya mengatakan tuba itu artinya beruntung dia, bahagia. Siapa jamaah? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung dia. Siapa? Orang yang mendapati catatan amalnya nanti di akhirat ternyata penuh dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada yang terbersit di dalam hatinya, memangnya taubat dengan istighfar itu sama ya? Saya katakan jamaah sama. Ya, sama. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim, sebenarnya ya ini sama. Tapi ketika disebut bergandengan, berbarengan, ya beda sedikit. Ya, kalau istighfar itu dosa
yang telah dia lakukan, yang pernah dia lakukan, yang sudah berlalu, maka dia banyakin istighfar, astagfirullah, minta ampun. Tapi kalau tobat, dosa yang dikhawatirkan mungkin akan terjadi pada waktu yang akan datang. Namanya manusia jemaah, maka kita senantiasa bertaubat agar jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan yang mungkin dulu pernah dilakukan. Nah, cuman bagi yang membedakan ada dari sisi yang lain ada nanti beberapa perbedaan. Nanti kalau cukup waktunya akan Anda sampaikan. Masih sejam lagi kan jemaah? Baik. Gak kerasa ya, Masya Allah, kumpul sama jamaah ini. Baik. Selanjutnya yang kedua, taubat itu adalah jalan menuju surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, suratnya sudah Anda sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubatnya orang yang bukan taubatnya seperti orang yang kapok habis makan lombok. Hari ini taubat, besok maksiat lagi. Hari ini taubat, besok maksiat lagi. Itu bukan taubat yang sebenarnya, itu main-main dalam taubat. Dan ini bahaya sekali. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Maka dengan taubat nasuha itu Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahanmu, ditutupi, yukaffir, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditutupi oleh Allah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena dosanya udah ditutupi jemaah. Kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Insya Allah kalau ada kesempatan akan kita bahas bagaimana sifat surga dan bagaimana sifat neraka. Loh, hadan, wah, kurang sama dia, alhamdulillah. 4 ya. 4. Beri pinten? Sekawan dosa. Baik. Enggak apa, berarti diizinkan ini. Ya sudah, saya lanjutkan. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berikutnya, orang yang bertaubat itu akan didoakan malaikat jemaah. Malaikat loh jemaah. Malaikat ini makhluk Allah yang suci. Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Mereka ini adalah makhluk spesial. Malaikat ini la ya'sunallah, enggak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Kesehariannya dia selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, sujud. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala alladzina yahmiluna al-'arsy, yaitu para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy-nya Allah itu dipikul oleh malaikat jemaah. Tapi tolong jangan dipahami dengan akal kita. Enggak nyampe jemaah. Oh, arsy kok dipikul. Langsung mikirnya ten pundi niki? Keranda jemaah. Oh, dipikul berarti koyo ngono. Jangan jemaah. Jangan dilanjutkan kalau sudah berkaitan masalah itu.
Apa yang Allah kabarkan kita imani, yang tidak Allah kabarkan jangan dipikir sendiri. Pusing kita nanti, nggak nyampe. Ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, dan yang berada di sekelilingnya, sekeliling arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya. Mereka memintakan, ya, mereka ini beriman dan memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman atau untuk orang-orang yang beriman. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai', ya Allah, ya, Engkau meliputi segala sesuatu, rahmatmu dan ilmumu ya Allah. Faghfir lilladzina tabu. Ini yang jadi pembahasan. Ampuni ya Allah siapa orang-orang yang mau bertaubat kepadamu, jemaah. Berarti kita kalau mau bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat mendoakan. Masya Allah, ya, didoakan oleh malaikat jemaah. Ya. Maka ya masih banyak pembahasannya sebenarnya, tapi qadarullah sudah waktunya azan, ya. Kalau bisa disambung suatu saat nanti bisa kita sambung. Yang intinya jemaah, taubat itu jangan ditunda, segerakan. Ya, karena di balik penyederaan taubat ini terdapat faedah-faedah yang sangat banyak. Minimalnya, ya, minimalnya kita tidak sampai terlambat bertaubat sehingga ajal sudah datang kepada kita, ya, baru kita bertaubat kepadanya, nggak bisa. Ya, sebagaimana dikatakan, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang gemar bermaksiat, katanya ini itu betul an. Itu ayatnya, anak nggak hafal depannya. Ini itu betul an. Ya Allah, sekarang kalau begitu sekarang saya bertaubat kepadamu. Kata Allah, wis telat mas, udah mau mati baru taubat. Naudzubillah. Ya, maka jangan sampai kehidupan kita yang hanya sekali ini di dunia kita sia-siakan dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, maka jangan pernah kita mau dilengahkan oleh syaitan. Saya dan Anda semuanya berusaha bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Jamaah, kata Imam Ibnul Qayyim, jangan kita pusing bagaimana kita mencintai Allah. Tapi yang harus kita pusingkan itu adalah bagaimana caranya agar Allah itu cinta kepada kita, jemaah. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Maka bagaimana caranya agar Allah cinta kepada kita? Gampang. Kita turuti apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Dan ingat jemaah, kaidah, sebuah perintah pasti banyak kebaikan di balik itu. Maka jangan ditawar-tawar, lakukan. Setiap larangan, ini kaidah yang disebutkan para ulama, setiap larangan pasti di balik itu ada kerusakan atau mafsadah, kejelekan yang akan membahayakan diri kita. Maka jangan pernah coba-coba. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu pertanyaan apa langsung ditutup nih? Cukup nih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum